Halo, berjumpa lagi dengan saya Rahmat Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang materi tentang psikologi pelayanan pariwisata. Sebelum masuk di pembahasan, adapun gagasan permasalahannya itu pengertian pelayanan itu menolong atau menyediakan segala apa yang diperlukan produk dan jasa orang lain seperti tamu atau pembeli. Pengertian ini menurut KBBI, pelayanan adalah aktivitas atau hasil yang didapat oleh sebuah lembaga pada pihak lain yang biasanya tidak kasat mata dan hasilnya tidak dapat dimiliki oleh pihak lain tersebut. Maka pelayanan dapat diartikan sebagai suatu cara yang dilakukan oleh individu seorang dalam memenuhi kebutuhan tamunya dengan mencurahkan segera segenap kemampuan, perasaan, dan keterampilan yang dimilikinya sehingga tercapainya kepuasan yang dirasakan oleh orang yang dilayani. Advertisement karakteristik pelayanan tidak dapat didemonstrasikan, tidak dapat diperbaiki dan diulang waktu produksi atau konsumsi bersamaan, tidak dapat dipindahkan oleh pihak ketiga. Penilaian yang diterima tergantung pengalaman pribadi wisatawan, harapan atau ekspektasi wisatawan, bagian yang terintegrasi pada produk wisata. Unsur pelayanan prima meliputi manusia, SDM atau kompeten profesional, produk berupa kamar, makanan, minuman, peralatan, dan DTW atau alam budaya buatan manusia, dan lain-lain. Pada proses berupa pelayanan berkualitas, kehormatan, profesionalitas, dan tanggung jawab jenis. Kebutuhan pelayanan meliputi kebutuhan untuk merasa disambut dengan baik, kebutuhan yang untuk merasa nyaman dan aman, kebutuhan untuk dimengerti, kebutuhan untuk memperoleh bantuan atau pertolongan, atau kebutuhan untuk dihargai dan dianggap penting. Contoh kemudian materi yang kedua itu contoh perubahan pariwisata berdasarkan teknologi. Hal ini menyebabkan masyarakat lebih mandiri dan adanya peran media maupun transportasi online. Politik dan hukum, contohnya bebas visa atau e-visa. Ekonomi membuat masyarakat lebih sejahtera. Sosial budaya, pasar atau market. Adapun beberapa contoh di mana destinasi objek wisata yang baik itu seperti apa. Jangan hanya membuat foto-foto yang saja terlihat bagus dan keren, tapi realitanya ini tidak memuaskan. Banyak beberapa destinasi wisata seperti itu, tetapi tidak semuanya hanya sekedar saja. Untuk perkembangan objek wisata yang harus dikembangkan ialah: pertama, toilet di destinasi wisata yang layak. Seseorang pengunjung pernah datang ke suatu destinasi yang saya ambil sebagai contoh, yaitu di Purworejo. Di sana ia kagum dengan fasilitas toilet yang ada di sana. Karena toilet di destinasi ini sangat bersih dan rapi, bahkan menggunakan toilet duduk dengan sistem penyiraman otomatis. Ia mengaku sangat senang melihat perkembangan fasilitas toilet di destinasi wisata Indonesia ini. Sayangnya, tak semuanya destinasi wisata memiliki toilet yang bagus dan bersih. Bahkan kadang fasilitas toilet malahan gak ada, karena semua wisatawan pasti akan betah akibat melihat toilet bersih dan layak digunakan untuk buang hajat. Sebenarnya, saya adalah orang yang suka tantangan. Kadang saya menyajikan berbagai rintangan untuk bisa sampai ke suatu tempat yang indah. Tapi saya pikir suatu destinasi wisata pasti akan semakin banyak didatangi para wisatawan jika akses menuju lokal semakin mudah. Selain mudah, aksesnya pun harus dibuat nyaman, misalnya dengan memperbaiki jalanan yang rusak. Ini memang tantangan bagi para pengelola destinasi wisata yang membuat para wisatawan merasa nyaman dan mampir ke suatu tempat destinasi wisata.
Tujuan adanya pelayanan dalam pariwisata yaitu tujuan-tujuannya ada beberapa, yaitu meningkatkan peran serta perilaku usaha pariwisata dan masyarakat dalam menata pelayanan dan kebutuhan wisatawan di objek dan daya tarik wisata. Kedua, meningkatkan jumlah arus kunjungan wisatawan, menciptakan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan yang berwisata, meningkatkan sadar wisata dan sabta pesona bagi masyarakat di objek dan daya tarik wisata, memanfaatkan dan meningkatkan potensi objek wisata dan peningkatan mutu pelayanan bagi wisatawan, menciptakan pengendaraan sebagai suatu daerah tujuan budaya wisata andalan antara sasaran membentukkan pelayanan. Tumbuhnya sadar wisata di kalangan masyarakat sehingga timbul rasa memiliki rasa turut bertanggung jawab terhadap pengembangan pariwisata. Tumbuhnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam kegiatan kepariwisataan dan meningkatkan kesadaran pengusaha jasa usaha pariwisata untuk meningkatkan pelayanan kepada pengunjung dan wisatawan. Yang ketiga, tersedianya sarana dan prasarana kepariwisataan yang memadai sesuai dengan upaya peningkatan kegiatan kepariwisataan. Terciptanya kepariwisataan yang serasi dengan lingkungan, terpeliharanya kebersihan dan ketertiban dalam rangka pelestarian lingkungan, meningkatnya pemerataan pembangunan dan pendapatan serta memperluas kesempatan kerja, meningkatkan arus kunjungan wisatawan, adanya hubungan timbal balik antara pihak pembina yang dibina sehingga terciptanya hubungan yang harmonis. Materi selanjutnya itu pelayanan pariwisata yang akan terlihat baik jika adanya attraction merupakan pusat dari industri pariwisata. Menurut pengertiannya, attraction mampu menarik wisatawan yang ingin mengunjunginya. Motivasi wisatawan untuk mengunjungi suatu tempat tujuan wisata adalah untuk memenuhi dan memuaskan beberapa kebutuhan atau permintaan. Biasanya mereka tertarik pada suatu lokasi karena ciri-ciri khas tertentu. Ciri-ciri khas yang menarik wisatawan seperti keindahan alam, iklim dan cuaca, kebudayaan, sejarah, atau kesukuan, aksesibilitas, kemampuan atau kemudahan atau ke tempat tertentu. Kemudian ada fasilitas cenderung berorientasi pada attraction di suatu lokasi karena fasilitas harus dekat dengan pasarnya. Fasilitas cenderung mendukung bukan mendorong pertumbuhan dan cenderung berkembang pada saat yang sama dan sesudah attraction berkembang. Suatu attraction juga dapat merupakan fasilitas. Jumlah dan jenis fasilitas tergantung kebutuhan wisatawan, seperti fasilitas yang harus cocok dengan kualitas, harga penginapan, makanan dan minuman yang juga cocok dengan kemampuan membayar dari wisatawan mengunjungi tempat tersebut. Infrastruktur attraction dan fasilitas tidak dapat tercapai dengan mudah kalau belum ada infrastruktur daerah. Infrastruktur termasuk semua konstruksi di bawah dan di atas tanah di suatu wilayah atau daerah. Yang termasuk infrastruktur penting dalam wisata adalah seperti sistem pengairan atau air, sumber listrik dan energi, jaringan komunikasi, sistem pembuangan kotoran atau pembuangan air, jasa-jasa kesehatan, jalan raya, transportasi, hospitalitas atau keramah-tamahan dan lain-lain. Oleh karena itu, peranan organisasi perusahaan pemerintah di ASPUR merupakan salah satu hal utama dalam beberapa hal seperti sumber daya yang ada, mempersiapkan masyarakat serta kesiapan sarana yang menunjang lainnya, karena bagaimanapun juga wisatawan menghendaki pelayanan yang memuaskan.
Kemudian ke materi selanjutnya itu psikologi pelayanan. Jasa pelayanan perwisata pelayanan merupakan proses interaksi antara seseorang yang berupaya memenuhi kebutuhan dengan seseorang yang lain terpenuhi kebutuhannya. Dalam bahasa Inggris, pelayanan adalah service. Dan di bawah ini, masing-masing huruf dapat diuraikan sebagai berikut. S. Smile for everyone. Senyum kepada setiap orang. Senyum merupakan salah satu hal yang penting dalam menciptakan sebuah pelayanan baik. A. Excellent in everything we do. Selain melakukan yang terbaik dalam bekerja, pelayan yang terbaik dalam bekerja menghasilkan kesan yang baik terhadap pelanggan atau orang yang baik yang kita layani. R atau reaching out to every guest with hospitality. Menghadapi setiap tamu dengan ramah. Setiap tamu pasti akan senang jika dilayani dengan ramah. V. Viewing spesial atau istimewa. E. Inviting guests to return. Mengundang pelanggan untuk datang kembali. Salah satu contohnya pelayanan yang baik adalah datangnya pelanggan kembali, yaitu menyukai pelayanan yang diberikan. C. Creating a warm atmosphere. Menciptakan suasana yang sangat berhadapan dengan tamu. A. Contact with so whoever. Kontak mata dengan tamu yang menunjukkan bahwa kita penuh perhatian terhadap tamu. Jadi, psikologi pelayanan adalah ilmu mempelajari tingkat laku manusia pada seseorang di dunia industri pelayanan. Usaha pelayanan perjalanan wisata bernuansa hospitality industry, di mana hospitality industry mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yaitu smiling, coordinating everything, mix and wins, flexible, creative, electronic, competitive, with satisfaction. Agar wisatawan semakin banyak datang ke suatu tempat, sedikit banyak tergantung pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya kemudahan di atas sarana seluruhan wilayah yang dikehendaki. Sarana yang dimaksud adalah transportasi, akomodasi, dan fasilitas rekreasi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. 3. Tersedianya informasi yang mudah diperoleh dan cuma-cuma. Mudah didapat jenis makanan dan minuman sesuai selera, makanan lokal maupun nasional maupun makanan baku sesuai kebiasaan sekitar. Tersedianya atraksi wisata indera mata yang khas. Jadi, pemandu wisata itu penerjemah atau hostess seorang dalam perjalanan wisata, khususnya ke luar negeri atau ke tempat yang belum pernah dikunjungi, akan memperlakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, seseorang yang menemui dan menjemputnya di bandara atau di mana. Seseorang yang dapat menemaninya untuk mengantarkan mendapatkan hotel atau kemanapun yang diinginkannya. Seseorang sebagai teman atau pramu wisata yang dapat mengantarkannya ke kantor-kantor yang hendak dikunjungi, tempat belanja, tempat rekreasi, dan lain sebagainya. Sekian yang materi yang dapat saya sampaikan, maka saya mengambilkan kesimpulan dari uraian di atas, dari apa-apa yang saya jelaskan, mulai dari pembahasan pertama yang saya bahas hingga pembahasan yang terakhir. Saya menyimpulkan bahwa pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, seperti cara dilakukan perorangan maupun kelompok yang diberikan pelayanan atau jasa saat berkunjung ke tempat wisata baik dalam negeri maupun di luar negeri, yang berupa sarana dan prasarana. Sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu. Saling memahami antar manusia karena kita adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan orang lain, dan pemahaman akan orang lain akan memudahkan kita dalam memberikan pelayanan. Dilihat dari pengertian psikologi,
Layanan itu sendiri adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia dalam proses interaksi kerja di industri jasa pelayanan. Salah satu industri pelayanan yang menjadi sorotan di Indonesia saat ini adalah industri pariwisata. Industri pariwisata adalah sehimpunan bidang usaha yang menghasilkan jasa dan barang dibutuhkan oleh mereka yang melakukan perjalanan wisata. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.